Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Harmardian dengan NIM belakang 54 dari kelas 5 IPIB. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial menginstal dan penggunaan aplikasi Omeka versi 3.2. Sebelumnya, Omeka sendiri adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan perpustakaan digital, dinas arsip digital maupun untuk keperluan perpustakaan pribadi. Oke, pertama langsung saja kita klik di sini Omeka Classic. Lalu klik web ini. Nah, ini merupakan link resmi dari Omeka-nya sendiri. Dan saja kita masuk, klik download ini. Oke, kemudian kita scroll sedikit bawah, kita klik sistem procurement. Nah, di sini terdapat beberapa sistem yang dibutuhkan, pertama yaitu Apache, MySQL, PHP, dan ImageMagick. Untuk Apache, MySQL, dan PHP ini dapat kita dapatkan dari aplikasi XMPP. Kemudian untuk ImageMagick ini kita download secara terpisah nantinya. Kemudian untuk Omeka Classic ini merupakan sistem yang dikembangkan untuk Linux, namun kita juga bisa mengoperasikannya di Windows dengan beberapa settingan nantinya. Oke, selanjutnya untuk menginstal aplikasi Omeka, kita setidaknya membutuhkan 6 aplikasi seperti yang terdapat di sini. Di sini sudah saya kelompokkan. Yang pertama dari Ghostscript, ImageMagick, Notepad++, kemudian Omeka, PHP Magic, dan XMPP. Kemudian sini saya menjelaskan bagaimana cara mendownload XMPP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan XMPP versi 8.2.12 yang versi terbaru. Untuk cara downloadnya, kita bisa masuk ke Google Chrome. Kemudian kita klik saja di sini. Download XMPP. Nah, klik saja link ini. Dan kita download yang versi 8.2.12 yang versi 64 bit. Lalu klik saja. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah mulai download. Di sini saya cancel saja karena saya sudah selesai downloadnya tadi. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan aplikasi PHP ImageMagick. Nah, ini juga bisa kita dapatkan melalui Google Chrome dengan mengetikkan download PHP ImageMagick. Nah, pilih yang bagi web dengan judul PCL, kemudian pilih yang ini ya. Kemudian karena kita menggunakan XMPP versi 8.2, maka untuk PHP Magic-nya kita juga harus menggunakan dengan versi yang sama. Nah, untuk versi di sini kita ambil yang versi TS, yaitu TreatSafe yang 64 bit. Klik saja di sini. Kita menggunakan yang versi ini karena hanya versi TS ini yang kompatibel dengan XMPP yang akan kita gunakan. Lalu klik bagian TreatSafe.
Jadi kita tunggu proses downloadnya. Nah, di sini saya cancel ya. Kemudian kita lanjut, yaitu mendownload Omeka versi 3.2. Oke, kita masuk lagi ke sini. Di sini kita ambil saja yang web yang pertama kita buka tadi dan kita kembalikan. Lalu klik saja Get Omeka Classic versi 3.2. Ini versi terbaru. Oke, sudah mendownload. Nah, selesai. Selanjutnya kita download Notepad++ versi 8.8.9. Oke. Tapi saya sini Notepad++. Nah, klik saja pada web ini. Kemudian untuk versinya pilih saja yang versi terbaru. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah lalu klik download. Dan sudah selesai. Oke, kita lanjut untuk mendownload aplikasi Make Magic ya, versi 7.1.2. Ini kita klik saja di sini Make Magic, pilih semua, kita klik saja bikin Make Magic. Nah, klik bagian download, lalu kita scroll ke bawah dan temukan yang versi Windows. Nah, ini kan versi Linux, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini versi Windows-nya. Nah, untuk mendownloadnya tinggal klik saja pada bagian version ini, maka otomatis akan terdownload. Oke, sini saya cancel saja. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan aplikasi Ghostscript ya. Dan kita lihat dulu. Kita klik saja di sini Ghostscript. Nah, klik saja yang bagian download ini. Nah, di sini sudah ada versi Ghostscript yang terbaru, versi 10.06. Dan di contoh yang saya di file yang saya tampilkan itu yang masih versi 10.04. Namun untuk caranya masih sama. Tinggal klik saja Ghost PS AGL ini. Ini merupakan versi untuk public license, jadi versi gratis, sedangkan ini merupakan versi yang berbayar ya. Dan kita klik saja yang ini. Oke, kemudian ini sudah selesai download. Oke, selanjutnya untuk proses downloadnya sudah selesai. Kemudian kita masuk untuk proses penginstalan aplikasinya. Pertama yang harus kita install adalah aplikasi XAMPP. Kita double klik saja di sini. Nah, kita klik saja yes. Kita oke kan saja. Kita pilih next. Nah, di sini yang kita perlukan hanya MySQL dan juga PHP MyAdmin. Kemudian selain itu kita hilang saja centangnya. Lalu kita klik next. Nah, pastikan teman-teman sudah menghapus XAMPP-nya. Jika teman-teman pernah dulunya menginstal aplikasi XAMPP, maka hapus dulu aplikasi XAMPP-nya di remove, ada di remove program ya. Kemudian hapus. Jika sudah dihapus, selanjutnya
pergi ke Windows C dan pastikan bahwa sudah tidak ada file XAMPP di sana. Jika masih ada, bisa dihapus secara manual. Dan kita klik next. Nah, kita tunggu proses penginstalannya. Oke, proses instalasi sudah selesai. Sini kita biar saja centangnya, lalu kita finish. Kita tunggu sebentar sampai ini sudah keluar. Ini nanti kita aktifkan. Sekarang kita mas dulu. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu mengaktifkan PHP Imagic. Untuk caranya, ini cara efektif, kita klik kanan, lalu kita buka dengan WinRAR. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari yang namanya PHP Imagic DLL, dan kita klik, lalu klik kanan, lalu kita klik extract to a specified folder. Nah, sini kita masuk ke Windows C, lalu kita klik tambah. Setelah itu kita pilih exam, lalu kita klik tambah pada exam. Kemudian kita pergi ke PHP, lalu kita klik tambah. Kemudian kita klik pada bagian ext ini. Nah, ext. Kemudian kita klik OK. Oke, setelah itu kita lanjut untuk mengekstrak semua file ini, semua file DLL. Kita tandai dulu. Nanti ada 5 file yang kita kecualikan. Nah, ini termasuk changelog ini untuk termasuk ke pengecualian. Nah, sebelumnya kita tandai dulu sampai semuanya dengan cara kita klik, kita tahan shift, lalu kita tahan pula panah ke bawah. Terus sampai semuanya. Nah, di sini ada beberapa, di antara 5 yang kita termasuk pengecualian. Yang pertama yaitu lisensi. Di sini untuk caranya kita klik Ctrl, lalu klik bagian akan kita masukkan ke pengecualian. Kita klik OK, PHP Imagic DLL. Dan kita cari ke atas satu lagi yaitu, nah ini sudah changelog, itu sudah 4, berarti satu lagi kredit. Cari kredit. Nah, ini kredit, kita klik. Nah, kemudian kita klik kanan pada bagian kita tandai dan kita klik extract to a specified folder. Nah, di sini kita pilih Windows C, klik tanda tambah pada exam, dan kita klik juga tambah pada Apache, dan kita klik pada bagian bin. Nah, di sini kita okekan saja. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, sudah selesai. Dan langkah selanjutnya kita perlu mengaktifkan Imagic ini. Nantinya ada script PHP ini. Pada script tersebut ada beberapa yang harus kita ubah. Nah, untuk mempermudah kita dalam mengubah itu, kita memerlukan aplikasi Notepad++. Nah, di sini karena saya sudah menginstal Notepad++ sebelumnya, jadi sini saya akan menunjukkan cara menginstalnya saja. Pertama, klik 2 kali pada bagian NTP, lalu klik yes, klik OK, dan klik next, klik I agree saja, dan next saja, klik next.
Oke, udah selesai. Oke, kita finishkan saja. Baiklah, setelah kita selesai menginstal aplikasi Notepad++ nya, kemudian kita perlu mengedit file PHP ini pada dalam aplikasi, pada file XAMPP ya. Kemudian kita klik PHP, lalu kita scroll ke bawah, kita cari PHP ini. Nah ini, kadang di berbeda laptop itu ada namanya PHP saja dengan ada logo gerigi di sini. Lalu klik kanan, lalu kita edit dengan Notepad++. Kemudian di sini yang perlu kita edit yaitu pada bagian, kita cari bagian kosong, nah pada kolom 951. Nah inilah kelebihan Notepad++. Di sini terdapat nomor-nomor pada kolomnya. Lalu di sini kita buat extension sama dengan Magic. Oke. Setelah itu kita klik saja save. Lalu kita keluar. Nah, untuk memastikan bahwa PHP Magic sudah aktif di XAMPP, kita perlu pertama kita aktifkan dulu XAMPP-nya. Aktifkan HTML-nya. Nah, sekarang sudah hijau keduanya. Kemudian kita masuk lagi ke Chrome. Ini kita ketikkan localhost saja. Nah, bagaimana kita cara untuk memastikan bahwa PHP-nya sudah aktif? Di sini kita masuk ke PHP info. Kemudian kita scroll ke bawah. Lalu kita lihat di sini tulisannya nanti di Magic. Kita lihat ke bawah. Nah, ini sudah ada di Magic ya. Ini tandanya langkah-langkah kita tadi sudah berhasil. Nah, fungsi Magic sendiri nanti pada mekanya untuk menampilkan gambar ya, gambar kecil. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya itu kita ke aplikasi Magic. Kita klik saja 2 kali di aplikasi Magic dan klik yes. Jangan lupa klik I accept to agreement. Kemudian kita next. Nah, pastikan memilih kedua ini dan juga install legacy utilities. Kemudian kita next, install. Oke, kita hilangkan saja ini dan kita finish. Setelah itu kita perlu menginstal aplikasi Ghostscript-nya. Ghostscript. Oke, kita klik double. Lalu kita yes kan. Klik next. Oh ya, sebelumnya saya sudah pernah menginstal aplikasi Ghostscript-nya. Sini saya install dulu ya. Nah, ini lanjut untuk proses penginstalan. Saja agree. Lalu install. Oke, sudah selesai. Kita hilangkan centangnya. Dia finish. Oke. Selanjutnya kita perlu mengekstrak Omeka dalam Windows C. Baik, di sini kita open dahulu dengan menggunakan WinRAR. Kemudian kita klik, lalu klik kanan, kemudian kita klik extract to specified folder. Kita masuk ke Windows C, lalu pilih
kita klik tambah lagi pada SPP dan masuk ke Htdoc. Nah, tidak usah masuk, kita klik saja Htdoc sini dan kita oke kan. Oke, sudah selesai. Kita lihat dulu di Windows C apakah sudah berhasil kita mengekstraknya. Lihat pada XAMPP, Htdocs. Nah, ini dia file Omeka yang kita ekstrak tadi. Nah, di sini kita perlu melakukan rename untuk memudahkan kita dalam pemanggilan nanti. Di sini kita ubah saja namanya menjadi Omeka saja. Nah, oke, saja kan. Di sini kita perlu mengubah script yang terdapat dalam Omeka ini. Kemudian kita masuk saja, lalu kita masuk ke application, lalu ke libraries, dan masuk ke Omeka lagi. Kita pilih file, dan derivatif, strategi, lalu eksternal, magic. Dan di sini kita klik kanan. Lalu di sini perlu kita ubah dengan mengedit with Notepad++. Yang perlu kita edit di sini pada kolom ke-16, yaitu convert ini. Kita hapus lebih dahulu convert. Lalu di sini kita ubah dengan magic .exe. Oke, satu lagi pada kolom 42. Sini ARG ini kita ubah menjadi CMD ya. CMD. Oke. Di CMD. Lalu kita simpan. Oke, setelah selesai save, kita perlu merestart Apache-nya karena kita melakukan pengubahan. Sini kita stop, lalu kita start lagi. Oke, sudah selesai. Kita lanjut untuk membuat database di XAMPP-nya. Ambil PHP MyAdmin. Lalu kita buat database. Di sini kita buat saja Omeka dan kita klik create. Oke, setelah itu kita perlu menambahkan akun. Nah, klik add user akun. Oke, di sini kita buat Omeka. Di sini bebas ya mau buat apa. Oke, di sini saya buat Omeka. Ini kita untuk hostnya kita pilih lokal, otomatis dia akan berubah menjadi localhost. Kemudian untuk sandi di sini saya buat rahasia. Oke. Setelah itu kita scroll ke bawah, lalu klik untuk bagian global privilege ini, klik check out dan kita klik go. Nah, jika sudah muncul notifikasi seperti ini, maka tandanya database yang kita buat itu sudah selesai dan berhasil. Kemudian kita coba untuk memanggil Omeka-nya. Ini kita ketik localhost Omeka ya. Nah, jika keluar Omeka has seperti error ini,
maka tandanya database yang kita buat tadi belum terkoneksi dengan PHP MyAdmin. Dan kita perlu melakukan pengeditan pada script untuk mengkoneksikan database yang baru kita buat tadi. Oke, kita perlu masuk ke File Explorer, kemudian kita perlu masuk ke Windows C ya. Kita masuk ke Windows C, lalu ke sampp. Setelah itu ke htdocs, kemudian ke Omeka, lalu pilih file yang db ini. Nah, di sini kita perlu ada yang sedikit kita ubah, dan kita klik kanan, klik terlebih dahulu, baru klik kanan, klik kanan, lalu setelah itu kita edit with Notepad++. Nah, di sini perlu kita ubah untuk host ini. Di sini kita bikin localhost, dan untuk username ini kita buat Omeka, dan password di sini kita buatkan password yang tadi, yaitu rahasia. Dan untuk database name ini kita buat juga Omeka. Nah, selesai. Pastikan datanya sudah benar, kemudian kita save. Kita keluar, kita kembali lagi ke Chrome, lalu kita coba ketikkan ulang, kita enter kan. Nah, jika proses berhasil, berarti data yang kita masukkan tadi benar. Namun jika tetap masih error, coba cek kembali data yang dimasukkan pada file db ini tadi. Jika ada kesalahan, maka filenya akan tetap error dan tidak akan terbuka sampai ke menu ini. Kemudian di sini kita perlu masukkan configure the file super user akun. Ini di sini kita buat dulu. Di sini bebas mau namanya apa. Untuk username ini, di sini saya buat username-nya nama saya saja, Heru. Dan untuk passwordnya ini rahasia saja, oke. Sini kita buatkan lagi rahasia. Email di sini sebutkan email saja. Untuk administrator email, email ini kita samakan dengan yang di atas. Dan set title ini kita buat saja untuk nama instansinya. Di sini saya buat perpustakaan Bonjol, oke. Lalu bawah. Nah, di sini dia meminta aplikasi dari MacMagick yang telah kita install tadi. Di sini untuk mencari lokasinya kita masuk ke File Explorer, kita balik ke Windows C, ya, dan kita masuk ke dalam file MacMagick ini. Nah, kemudian kita klik pada bagian kosong di atas dan kita copy. Nah, ini adalah lokasi yang diminta tadi. Kemudian kita balik, lalu kita tempel saja di sini. Nah, kemudian kita install. Oke, selesai. Nah, di sini ada dua tampilan ya. Pertama ini tampilan untuk objek. Di sini kita coba penyelesaian saja. Nah,
Ini merupakan tampilan halaman awalnya atau halaman OPEC ya. Kemudian yang satu lagi itu admin dashboard. Kita masuk di sini. Nah, ini menggunakan username yang kita buat barusan. Di sini langsung aja kita klik login. Nah, begini tampilan awal setelah kita berhasil melakukan instalasi Omeka versi 3.2 ya. Oke, baiklah, setelah proses instalasinya selesai, maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaannya. Untuk penggunaan aplikasi Omeka, ada satu file yang perlu kita download lagi. Itu di sini namanya itu FFmpeg, yang berfungsi nantinya untuk menambahkan thumbnail pada video atau foto yang kita inputkan nantinya. Oke, yang pertama itu harus kita download dulu bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk proses penggunaan Omeka versi 3.2 nanti. Di sini saya sudah dapat linknya untuk bahan-bahan latihan penggunaan Omeka klasik ini. Nanti akan saya tampilkan pada link video ya. Di sini langsung saja kita download untuk bahan latihannya. Klik download. Nah, di sini ukuran filenya sekitar 142 MB. Oke, kita tunggu prosesnya selesai. Oke, kita klik saja ini. Nah, untuk bahan latihan penggunaan Omeka ini, dia filenya bersifat zip ya. Kita harus mengekstrak terlebih dahulu. Kemudian kita klik kanan, kita ekstrak dengan Vectra ya. Kita pilih ekstrak file. Nah, di sini kita ekstrak ke file new volume D saja. Kita ekstrak aja di sini. Kita oke kan? Nah, ini dia bahannya. Di sini terdapat beberapa file, diantaranya file item digital, editor logo, plugin Omeka, struktur font kecil atau Gaussian tree, kemudian tema, dan juga aplikasi yang kita butuhkan yaitu FFmpeg. Selanjutnya di sini kita harus mengekstrak file FFmpeg ini ke dalam Windows C ya. Nah, langkah pertama kita klik, lalu klik kanan, kita open dengan WinRAR. Terus setelah itu kita klik bagian FFmpeg ini dan kita klik kanan, lalu kita ekstrak to a specified folder. Kita pilih saja itu Windows C, lalu kita oke kan. Klik yes. Oke, kita keluar. Kita pastikan bahwa dia sudah masuk. Nah, ini dia FFmpeg. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu mendaftarkan lokasi dari bin FFmpeg ini ke dalam environment variable. Ya, kita langsung saja masuk. Kemudian kita masuk ke bin. Lalu klik pada bagian kosong di atas ini. Nah, kita salin saja ini. Dan kita perlu mendaftarkannya. Di sini kita cari dulu. Di sini kita tulis saja variable. Nah, kita pilih edit the system environment variables. Oke, klik saja environment variables. Kemudian pilih patch, lalu klik edit. Nah, di sini klik new. Nah, kita kopikan file yang kita salin tadi dan kita oke kan. Oke. Dan oke kan lagi. Nah, untuk memastikan bahwa filenya sudah terdaftar, maka di sini kita bisa memastikannya melalui
command prompt, sini ketik saja cmd, nah lalu klik saja. Lalu di sini ketikkan ff impact. Nah, pastikan mengetiknya yang benar, lalu klik enter. Nah, ini keluar kan penjelasannya. Nah, ini tandanya langkah kita tadi sudah benar dan berhasil. Kemudian langkah selanjutnya, kita harus merestart ulang laptop supaya instalasinya selesai 100%. Kita keluarkan dahulu. Kita keluarkan semuanya. Keluarkan semuanya. Oke, setelah itu kita restart. Oke, setelah selesai proses restartnya, maka sekarang instalasinya sudah 100% berhasil ya. Kemudian kita langsung saja masuk ke proses penggunaan aplikasi Omeka-nya. Di sini kita aktifkan dulu XMPP-nya. Klik start. Pastikan keduanya sudah hijau. Oke, kita minimize dan kita masuk ke prompt. Kita ketikkan localhost Omeka ya. Dan kita tambahkan satu lagi untuk bagian admin. Login dulu. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertama itu untuk mengubah temanya. Kita langsung saja masuk pada appearance. Nah, ini merupakan tema yang sedang kita gunakan sekarang. Nah, ketika kita baru menginstal aplikasi Omeka ini, maka otomatis sudah tersedia 3 tema ya. Pertama itu Texroy, kemudian Berlin, dan juga Season. Kemudian kita bisa mengubah tema dengan klik Use This Theme. Kita pakai tema Berlin ini dulu, kita coba ya. Kemudian kita lihat pada bagian awalnya, ini di sini kita restart dulu. Nah, beginilah bentuk temanya untuk Berlin. Kemudian kita coba juga menggunakan tema yang Season. Kita klik Use This Theme. Oke, kita coba lagi ke halaman awalnya. Kita restart, refresh lagi. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan juga coba menambahkan tema. Nah, di link pada file yang sudah kita download tadi, kita lihat dulu ya, untuk file bahan latihan tadi. Nah, di sini sudah, di sini ada 2 tema tambahan yang sudah saya download. Oke, kemudian kita masuk aja lagi. Nah, untuk mendapatkan tema ini, kita bisa mendownloadnya di browser. Kita klikkan di sini Omeka Classic Themes. Ya. Nah, klik web ini. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat beberapa tema yang bisa di-download. Nah, ini contohnya Season yang sudah ada tadi. Yang lain.
temanya bisa di-download nantinya. Nah, hasil downloadnya itu seperti pada bahan latihan ini berupa file zip. Nah, ini kita langsung saja masuk cara untuk menambahkan temanya. Di sini kita salin keduanya, kita kopikan, lalu kita masuk ke Windows C, kita masuk ke XAMPP, setelah itu ke htdocs, dan masuk ke Omeka, lalu kita masuk ke bagian tema ini ya. Nah, di sini kita pastikan saja dengan Ctrl P. Setelah itu kita ekstrak terlebih dahulu. Kita ekstrak menggunakan WinRAR. Klik saja ekstrak here. Oke, setelah selesai diekstrak, di sini kita hapus saja file zipnya ini. Oke, kita masuk lagi ke Omeka-nya. Keluarkan saja. Nah, di sini kita refresh terlebih dahulu. Nah, itu sudah masuk file tema yang baru kita tambahkan tadi, itu Emiglio dan juga Santa Fe. Dan kita coba dulu menggunakan Emiglio ya. Oke, kita lihat tampilannya bagaimana. Nah, seperti ini tampilannya. Dan kita coba juga yang bagian Santa Fe ya, Santa Fe. Kita klik use this time. Dan kita refresh lagi. Nah, seperti ini. Oke, kemudian untuk temanya, di sini saya gunakan saja yang tema Berlin untuk latihan sekarang ya. Oke, nah di sini kita juga bisa menyeting tema ini dengan klik configure theme. Nah, di sini kita bisa mengedit logo file dan juga header image. Untuk logo file ini untuk logo file ini merupakan logo file. Kemudian untuk header image itu nantinya terletak di bawah browse item dan browse collection ini. Gambarnya terletak di bawah ini nantinya. Kemudian kita langsung saja untuk praktekkan. Untuk logo file ini kita klik choose file pada bahan latihan tadi ya. Kita masuk ke bahan latihan, kita masuk ke header logo ini ya. Nah, di sini terdapat ada 3 file. Pertama itu header logo yang hitam dan yang putih. Untuk yang logo yang putih ini tulisannya warna putih, jadi jika Omeka-nya menggunakan background hitam, kita bisa menggunakan header logo yang warna putih. Dan karena di sini background kita berwarna putih, maka kita gunakan header logo yang berwarna hitam. Oke, kita open. Nah, selanjutnya itu header image. Kita juga pilih filenya. Untuk header image ini filenya kita tambahkan. Open. Oke, setelah itu kita save change. Nah, ini sudah muncul seperti ini nantinya. Kita coba lihat pada bagian awalnya. Kita refresh dulu. Nah, ini sudah masuk ya. Untuk logo dan ini headernya. Kemudian untuk mengedit logo atau header seperti ini, kita bisa menggunakan aplikasi seperti editor image, baik itu PPT, Canva, dan editor image lainnya. Dan selesai untuk bagian cara mengatur tema, menambahkan tema, dan settingan tema. Kemudian kita masuk itu ke menu plugins. Plugin ini merupakan menu yang berisikan fitur-fitur yang dapat memperkaya aplikasi Omeka ini ya. Itu di dalam ini terdapat fitur coin, exhibit builders, dan simple page. Nah, di simple page ini kita bisa menambahkan nantinya web dan lain-lainnya. Kemudian exhibit builder ini nanti berguna untuk menambahkan misalnya untuk pameran-pameran ya.
Dan di sini kita tidak menggunakan yang 3 ini, namun kita akan menambahkan beberapa plugin dari yang sudah saya download. Itu terdapat di dalam bahan penggunaan Omeka ya. Kita masuk ke bahan penggunaan ini, masuk ke plugin, dan di sini terdapat 4 file yang sudah di download. Nah, untuk mendapatkan plugin ini, kita bisa mendownloadnya langsung di Google Chrome ya. Ketikkan saja di sini plugin Omeka Classic. Nah, kita pilih web ini. Nah, di sini kita bisa mendownload banyak macam plugin yang dibutuhkan ya. Nah, kemudian hasil downloadnya akan berbentuk file zip seperti yang tertera pada bahan latihan ini. Oke, langsung saja kita pindahkan. Langkahnya sama dengan seperti memindahkan tema tadi. Kita salin terlebih dahulu, kita copy, Ctrl C, dan kita masuk ke Windows C, kita pilih XMPP, kita masuk ke Docs, kemudian ke Omeka, lalu pilih plugins. Nah, kita paste di sini dengan tekan Ctrl V. Oke, setelah itu kita ekstrak ya. Ekstrak dengan menggunakan WinRAR. Kita klik ekstrak here. Nah, setelah selesai mengekstrak, kita hapus saja file zipnya. Kemudian untuk plugin yang baru kita masukkan ini, fungsinya berbeda-beda. Pertama itu yang geolocation ini berfungsi nanti untuk kita bisa menampilkan map untuk koleksinya. Dan untuk collection tree ini kita dapat mengelompokkan koleksi berdasarkan subjeknya, akan memudahkan pengguna dalam mencari. Kemudian untuk PDF embed ini nanti ini bersih sebagai PDF viewer, itu kita bisa melihat PDF tanpa harus mendownload. Kemudian untuk HTML5 media ini berfungsi untuk mengapply atau mengapply apa kata-katanya. Kemudian HTML5 ini berfungsi untuk memutar video maupun audio. Oke, selanjutnya kita kembali ke Omeka dan kita refresh dulu ya. Nah, sini sudah masuk. Nah, di sini kita perlu menginstal ya. Dan kita install dulu collection tree-nya. Sini untuk order alphabetically ini kita klik centang supaya nanti tersusun berdasarkan alfabet. Kita save. Kemudian geolocation juga kita install. Kita save saja. Kemudian HTML5, lalu PDF embed, kita klik save. Oke, setelah selesai kita install. Nah, jika sudah selesai kita install, maka di sini akan muncul fitur itu collection tree, map. Nanti juga ada fitur yang lain. Dan di sini kita langsung saja untuk menambahkan item ya. Pertama kita nambahkan collection dahulu. Kita akan membuat collection T-nya. Error ya. Sini sepertinya sumnya bermasalah. Oke, kita start lagi. Oke, kita coba refresh ya. Nah, untuk menambahkan collection tree, di sini kita perlu menambahkan pada bagian collection terlebih dahulu. Kita klik ada di collection. Nah, untuk menginputkan ini, di sini saya sudah
kita ada contohnya pada file bahan latihan tersebut. Nah, ini dia struktur collection tree-nya. Kita buka. Nah, seperti inilah collection tree yang akan kita buat. Pertama itu ada arsip Win Membonjol Padang, kemudian Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, untuk sebabnya itu merupakan prodi ya. Nah, koleksi nanti akan kita taruh di dalam prodi ini. Kemudian kita langsung saja untuk proses pengerjaannya. Pertama itu di sini kita input itu namanya itu arsip Win Membonjol ya. Kita buat saja di sini arsip Win Membonjol. Kemudian kita jangan lupa klik public agar collection ini muncul pada bagian halaman awal tag. Klik add collection. Oke, sudah masuk. Ya, terlalu banyak tindakan tadi. Di sini kita bisa menghapus ya. Kita tinggal hapus. Kita hapus lagi. Nah, di sini kita tambahkan lagi collection-nya. Kita buat lagi di sini Fakultas Adab dan Humaniora ya. Oke, kita klik di sini Fakultas Adab dan Humaniora. Oke, jangan lupa kita klik public, kita klik add collection. Oke, setelah itu kita menambahkan kita tambahkan subbabnya seperti bahasa Arab. Di sini kita selesaikan saja dulu untuk bagian yang babnya. Kita tambahkan lagi untuk fakultas apa tadi? Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Oke, di sini kita buat Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ilmu komunikasi ya. Oke, kita klik public, kita collection. Itu kita masukkan satu lagi yaitu perpustakaan Win Membonjol. Di sini kita buat perpustakaan Win Membonjol. Oke, kita klik public, lalu add collection. Nah, di sini setelah selesai, kemudian kita tambahkan untuk bagian subbabnya, prodi-prodinya. Kita klik lagi add collection. Lalu kita buat di sini yang pertama itu bahasa dan sastra Arab. Bahasa Arab. Nah, lalu kita perlu memberikan label untuk induk collection ya, yaitu yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini perlu untuk dakwah ini kan termasuk ke dalam Fakultas Adab dan Humaniora. Maka kita klik saja ini, dan jangan lupa klik public, dan kita tambahkan. Setelah itu kita buat lagi yaitu Diploma 3 Ilmu Perpustakaan.
tambahkan. Oke. Selanjutnya kita lanjut saja ke yang bagian kedua ya. Bagian ketiga itu Fakultas Dakwah ini, Bimbingan Konseling Islam. Dan kita klik parent, kita tandai untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang kita klik public, kita tambahkan. Kemudian selanjutnya itu Komunikasi dan Penyiaran Islam, kita tambahkan juga. Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke. Yang keempat kita tambahkan parent collection-nya. Sini kita masuk ke dakwah juga. Klik public, kita klik add collection. Setelah itu kita tambahkan mungkin sampai situ saja. Ini untuk contoh. Kemudian untuk hasilnya, hasil dari collection tree ini bisa kita lihat di sini. Nah, seperti inilah kira-kira hasilnya. Dan setelah itu kita lanjut untuk memasukkan item ya. Item. Nah, di sini untuk masukkan item ini kita membutuhkan metadata dan juga bahan koleksi yang akan dimasukkan. Jadi di sini saya sudah menyediakan metadatanya pada bahan latihan. Nah, ini sini terdapat 3 bahan yang akan kita input, tentang foto, skripsi, dan video. Pertama untuk foto ya. Untuk foto, nah ini ada fotonya, kemudian ini ada metadata dari foto tersebut. Nah, metadata ini yang kita perlukan untuk menginput nanti. Oke, kita masuk lagi. Nah, di sini kita klik saja tambahkan add an item. Nah, di sini sama halnya seperti kita memasukkan untuk pada Slim untuk mandap. Nah, di sini sama halnya dengan kita menginputkan data pada katalog di Slim. Namun di Slim menggunakan standar metadata DA dan juga ASR. Namun di sini menggunakan standar metadata Dublin Core. Oke, langsung saja kita inputkan. Nah, untuk title kita salin saja, kita tempel di sini. Kemudian subjeknya ada 3, namun nanti kita pilih subjek itu satu-satu ya. Di sini saya tempel saja dulu, kita hapus, kita hapus dan kita tambahkan. Tempel lagi, kita salin, lalu kita hapus, kita tambahkan lagi, kita tempel lagi. Oke, kemudian untuk description, di sini kita salin sudah, kita tempel. Dia untuk kreator di sini Kamen Rohas, kita tambahkan. Yang source ini merupakan kita lihat dulu ya. Oke, source ini merupakan asal dari gambar yang kita masukkan tersebut, itu berasal dari Persib Kota Bukit Tinggi. Oke, kita salin saja. Tempel di sini. Kemudian publisher, untuk penerbit ini Arsip Kota Bukit Tinggi ya. Kita
klik saja, kemudian tanggal date 7 ikat saja. Dan untuk kontributor ini merupakan tempat atau orang yang punya sebelum dari pindahkan ke arsip Kota Bukit Tinggi. Itu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Bukit Tinggi. Yang kita salin saja. Dan doa cipta. Oke, hak cipta. Dan relation, lihat dulu ya, relation. Oh enggak, kita langsung aja ke formatnya. Untuk format, ini merupakan format dari gambar tersebut. Untuk formatnya itu JPEG. Nah, di sini perlu dijelaskan secara rinci. Kita salin saja, kita balik ke sini. Tempel untuk bahasa ini Indonesia dengan singkatan saja. Dan tipe ini gambar salinan digital. Kita tempel saya sini. Untuk identifier, kita langsung aja ke coverage. Coverage ini tempat lokasi dari gambar tersebut ya, lokasi asli yang ada dalam gambar tersebut terdapat di Bukit Tinggi, Barat. Oke, kita import saja di sini. Dan untuk selesai kita lanjut ke sistem type metadatanya sudah. Kita lanjutkan ke filenya. Oke. Kita lanjut ke map dulu. Nah, di sini kita bisa menambahkan map dari lokasi tadi. Untuk lokasinya itu di Bukit Tinggi, kita cari Bukit Tinggi di sini, find. Udah ketemu Bukit Tinggi ya. Kok nggak ketemu ya? Nah, kita terpaksa membuat secara manual. Artinya ini masalah koneksi ya. Biasanya ini langsung bisa. Untuk lokasi dia di Bukit Tinggi. Ini karena masalah koneksi, dia membutuhkan koneksi. Oke, kita buat saja dia di Bukit Tinggi. Mana Bukit Tinggi ya? Ini. Oke, kita klik saja di sini ya lokasinya. Oke, setelah itu kita masuk ke file. Nah, di sini untuk maksimum filenya berukuran 40 MB. Dan kita cari saja filenya, kita masukkan file. Untuk file tadi terletak di bagian, nah ini dia foto, kita open. Nah ini kita open filenya. Nah ini sudah masuk filenya. Dan untuk collection ini kita simpannya di
dalam apa ini error, tetap saja terletakkan di arsip di mode padang ya. Dan jangan lupa klik public. Oke, kita masukkan item tab ini. Untuk item tab ini karena kan dia gambar, berarti kita masukkan ke style image. Oke, kita isikan lagi. Kita lanjut isikan. Tipe itu style image ya. Kemudian untuk original formatnya ini foto. Ya, untuk fisik dimensinya ini 20 kali 14 cm. Tempel saja sini. Oke, setelah selesai, semua selesai, di sini kita klik add item ya. Baiklah, di sini sudah muncul file yang kita inputkan tadi. Nah, di sini muncul gambar kecil di bagian koleksi ini yang menandakan file magic yang kita install tadi berhasil. Jika tidak muncul, maka ada kesalahan saat kita penginstalan tadi. Dan kita coba lihat pada tampilan objeknya. Kita refresh dulu. Nah, ini sudah masuk. Kita coba klik. Kita scroll bawah. Nah, ini dia sudah masuk semuanya tentang deskripsinya. Kita data full ya. Nah, di sini juga terdapat file gambarnya. Bisa kita klik. Dan untuk lokasinya. Oke, setelah itu kita lanjut untuk masukkan koleksi yang kedua. Klik item, kita klik add item lagi, dan di sini kita akan memasukkan file skripsi lagi kalau nggak salah. Ya, kita sini kan masukkan skripsi. Ini untuk metadatanya, kemudian ini untuk full text skripsinya. Kita buka dulu. Nah, ini adalah deskripsi yang akan kita inputkan nanti. Di sini sudah lengkap metadatanya. Di sini kita langsung saja masukkan metadatanya. Di sini kita masukkan judulnya terlebih dahulu. Untuk judul. Kemudian subjek. Sepertinya ini kita masukkan saja terpisah ya. Oke, kita salin dulu, kita hapus, kita tambahkan lagi, tempel, kita salin dulu, kita salin lagi, kita tambahkan lagi, kita hapus lagi. Oke. Nah, selanjutnya description. Oke, kita salin semuanya. Kita ulang lagi, gak error. Kita copy. Bisa deh. Lalu kita tambahkan sini. Kita gabung saja lagi. Nah. Dan untuk kreatornya ini Nadia Zahwa. Search. Udah dasar ya, sini langsung ke publisher. Penerbitnya di sini Samsudia. Dan untuk tahunnya
Dapat kontributor nih Bu Resti dan juga Pak Mutasir. Kontributor ini sama dengan seperti dosen PA ini ya, kalau di skripsi itu juga kita tambahkan secara terpisah. Nah, dan kita lihat dulu untuk ciptanya. Untuk format, ini formatnya PDF 3B, PDF 3B. Bahasa ini Indonesia, kita klik saja, titik P, dan ini skripsi. Dan untuk coverage ini merupakan tempat yang diteliti ya, tempat yang terdapat di dalam skripsinya. Sini ya, setelah itu kita ke tab metadata. Ini untuk tabnya ini kita buat saja teks. Oke, untuk ini kita kosongkan saja dan kita masuk ke file, kita tambahkan filenya, deskripsi ya. Nah, ini kita open. Terus setelah itu teks ini tidak perlu, kita langsung map juga tidak perlu. Saja untuk collection, di sini kita pilih ini untuk kita taruh di diploma 3 perpustakaan saja ya. Ini seharusnya ditaruh kita di diploma perpustakaan, cuman di sini belum kita input, jadi kita taruh saja di diploma 3 perpustakaan. Oke, kemudian kita klik public dan klik add item. Nah, ini sudah masuk dan kita coba lihat di opennya. Nah, ini dia, kita coba klik. Oke, sudah masuk semua. Nah, ini dia tampilan skripsinya. Di sini kita bisa langsung melihatnya tanpa mendownload. Oke, setelah itu kita lanjut untuk masukkan file yang ketiga ya, itu video. Kemudian kita lihat dulu untuk file metadata videonya. Metadata video, oke. Ya, saja kita tambahkan item. Kita masukkan judulnya dulu ya. Subjek seperti biasa kita berikan saja. Sini kita inputkan satu-satu. Oke, description. Salin. Ini sepertinya harus kita rapikan.
karena dia tadi kita salin dari PDF, jadi dia tidak rapi ya. Oke, selesai. Itu untuk kreator. Dan sumber video berasal dari YouTube. Salah buat dari sini. Kemudian untuk publisher, tahunnya 2023. Dan kontributor di sini sudah semuanya. Oke, di sini satu saja perlu kita pisah-pisahkan. Dan untuk cipta, di sini kita tempelkan lagi format. Dan bahasa Indonesia. Untuk type, dan untuk coverage ini di Semebangi. Ini kita buat Semebangi, kita salin ya. Semebangi. Oke, tempel. Dan untuk tipe metadata itu moving image, karena ini video. Oke, kita masuk ke bagian tipe metadata di sini. Moving image ya. Nah, kita lihat dulu description-nya. Kita tambahkan description-nya. Original format, feed, uncompressed. Akan saja duration 5 menit. Dan impression ini page. Nah, kita pisahkan saja yang mudah bolak balik. Share. Kita langsung saja ke sini biological. Dari sini langsung saja kita masuk ke dan kita lanjut ke map. Tadi kita error ya bagian map ini karena kendala jaringan. Coba sekarang apakah sudah bisa? Coba klik Padang. Nah, bisa. Oke, kita lihat Compass. Kita klik Compass 3 Win. Bonjol. Nah, lokasinya di Sungai Bangi ya tadi. Oh, tidak ketemu ya. Juga kita cari padang satu
Coba kita cari win benar saja. Oh, masih tidak ketemu ya. Coba kita lihat saja secara manual lagi. Tidak bypass. Saja ini kemudian C. Coba kita ulang. Oke, kita kasih jari sini ya. Oke, sini juga bangi. Kita klik public. Kemudian untuk filenya kita masukkan dulu. Nah di sini untuk maksimum filenya ini dalam 40 MB. Coba kita lihat file yang akan kita masukkan. Nah di sini ukurannya 41,9. Sedangkan di sini Sedangkan di sini hanya maksimalnya 40 MB. Jadi di sini kita perlu mengubah untuk settingannya. Bisa kita edit pada PHP ini. Kita masuk ke File Explorer, ke Windows C, lalu kita masuk ke XAMPP, dan dan kita masuk ke PHP. Dan kita cari PHP ini. Nah ini, kita klik kanan, kita edit, klik notepad. Oke, di sini kita cari saja Max ya. Oke. Nah ini, kemudian pas Mac ini kita ubah menjadi sesuai kebutuhan di sini, tapi saya di sini saja 70 MB. Kemudian ada satu lagi yang perlu kita ubah, kita cari lagi. Nah ini upload, ini juga kita ubah menjadi 70. Oke, selesai, kita save. Kemudian setelah selesai kita save, kita perlu merestart Apache nya. Oke, selesai. Kita masuk lagi ke bagian menikahnya, kita refresh. Loh. Oke, di sini sudah berubah menjadi 70 MB. Namun data yang kita masukkan tadi dia hilang ya. Oke, tidak apa-apa, kita ulang lagi masukkan. Di sini saya percepat saja videonya. Di sini kita taruh jadi misalkan mencoba dong. Dan untuk file kita sudah kita ubah tadi, ini kita masukkan saja videonya. Oke, kita open. Oke, kita klik public, kita add item. Oke, di sini sudah muncul. Kita coba lihat di OP-nya. Nah, sini sudah muncul. Coba kita lihat.
Ini juga bisa kita play langsung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, sudah selesai. Baiklah, mungkin sekian tutorial dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.